Ibu Endang Dwi Wahyuni sebagai Ibu Fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu Siti Nurjana sebagai Ibu Pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada dua kepala sekolah, di mana wawancara ini merupakan tugas saya, yaitu sebagai calon guru penggerak di modul 3.1 mengenai demonstrasi kontekstual. Wawancara ini mengenai praktik pengambilan keputusan. Pertama, wawancara akan saya lakukan kepada kepala sekolah SD Negeri Bumbulang 1. Selanjutnya nanti akan saya lakukan wawancara kepada kepala sekolah SD Negeri Bumbulang 2. Untuk kepala sekolah SD Negeri Bumbulang 1 yang kebetulan sudah menjadi kepala sekolah penggerak, pastinya di sini sudah tidak asing lagi dengan Delima Etika. Assalamualaikum Kak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik. Ada waktu kosong atau tidak Pak? Ada silakan. Saya minta waktunya sebentar. Ini di sini saya ditugasi dari calon penggerak, yaitu mengenai demonstrasi kontekstual, di mana di situ saya untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai Delima Etika. Silakan memperkenalkan diri Bapak dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Wibowo, SPDSD MPD dari SD Negeri Bumbulang 1. Saya merupakan kepala sekolah di SD yang salah satu merupakan SD sekolah penggerak yang berjalan dimulai tahun ajaran 2022-2023. Iya, terima kasih perkenalannya. Kemarin kita kan pada berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol ya Kak tentang dilema etika dan rujukan moral. Di mana dilema etika itu merupakan kasus benar vs benar, sedangkan rujukan moral adalah kasusnya benar vs. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan Kak. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kemarin kita kan pada berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol ya Kak tentang dilema etika dan rujukan moral. Di mana dilema etika itu merupakan kasus benar vs benar, sedangkan rujukan moral adalah kasusnya benar vs. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan Kak. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, mudah saja ya. Selama ini kalau misalkan ada kasus, tentunya saya mengidentifikasi dulu permasalahannya. Bila itu dikatakan suatu rujukan moral, jika ada dua hal yang benar, satu benar dan satu salah, itu menurut hukum. Tapi jika kedua-duanya benar, nah maka itu dikatakan yang namanya dilema etika. Oh, begitu. Ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada lagi pertanyaannya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, PS benar. Ya, jadi gini Bu ya. Sebenarnya sebelum mengambil keputusan, tentu saya mengidentifikasi permasalahannya dulu yang terjadi sedikit. Kemudian saya menentukan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan ini. Kemudian saya mengumpulkan fakta-fakta yang ada sehingga fakta itu bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Tentu dalam mengambil keputusan ini saya mengutamakan prinsip kekeluargaan dan prinsip musyawarah mufakat. Demikian Bu. Jadi ketika ada masalah, panjenengan tidak langsung ini memutuskan ini Tidak.
bagaimana, tapi mencari solusinya dulu, Betul. ditemukan dulu orangnya, kemudian baru menyelesaikan masalah itu dengan kekeluargaan, dengan cara bermusyawarah begitu ya Pak. Ya, betul seperti itu. Kemudian yang ketiga ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah seperti itu? Ya, yang pasti langkah pertama ya saya memanggil kedua belah pihaknya dulu. Mengambil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui pemicu atau awal permasalahan, inti permasalahan itu seperti apa. Dan saya bisa menemukan bagaimana cara yang terbaik yang saya akan ambil atau saya putuskan supaya tidak merugikan kedua belah pihak. Di sini berarti bisa dilakukan musyawarah dengan rekan sejalan, warga sekolah gitu ya. Ya. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang telah dihadapi? Ya, sebenarnya untuk hal yang bisa saya lakukan mudah. Pertama tadi saya memanggil kedua belah pihak, kemudian saya berdialog dengan mereka tentang permasalahan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga dengan dialog tersebut saya bisa memberikan bimbingan yang komprehensif kepada mereka supaya nanti permasalahan atau perselisihan dari kedua belah pihak itu bisa diselesaikan dengan mufakat. Jadi kasusnya itu tidak asal dengar ya Pak, tapi Ya. diidentifikasi dulu, dipanggil dulu, kemudian ditanyakan yang sebenarnya terjadi itu seperti apa gitu. Ya, kita dialog. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada kasus-kasus dilema etika. Sebenarnya tantangan ya untuk masalah dilematika di SD Negeri Bumbulang 1 ini yang saya hadapi itu pengambilan keputusan itu bagaimana caranya untuk mencari solusi yang tepat dan benar terbaik bagi semua belah pihak, tentunya dengan berbagai resiko yang seminimal mungkin. Tentu ini membutuhkan yang namanya dukungan positif dari beberapa pihak stakeholder yang ada di sekolah ini. Intinya kerjasama yang baik ya. Ya. Jadi kita tidak menimbulkan endingnya dendam gitu. Betul. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya sebagai kepala sekolah ya, sebagai kepala sekolah ada langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, jangan diundur-undur lah, supaya tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru. Jadi dengan melibatkan beberapa pihak, terutama dewan keterangan ataupun dukungan, jadi tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi seperti itu. Ya. Intinya ketika ada masalah nggak usah dibawa pulang, Tidak. hari besok-besok berarti langsung diselesaikan. Selesaikan. Apabila panjenengan tidak bisa menyelesaikan, bisa dengan rekan guru begitu ya. Ya, Dengan rekan guru sepertinya belum mampu, bisa dengan komite. komite pengawas. Pakai komite juga belum kayaknya kurang, bagaimana kita bisa memanggil pengawas gitu. Ya. Oke, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor banyak ya, yang membantu saya dalam mengambil keputusan. Jadi setiap permasalahan itu sebenarnya ada solusi. Tentu saya bagaimana ini dalam menyelesaikan solusi itu dengan cara musyawarah, dengan rapat di dewan guru, dan bahkan supaya lebih cepat menemukan solusi terbaik juga saya konsultasi dengan pihak komite, dengan pengawas untuk meminta saran dan masukan supaya permasalahan-permasalahan itu dapat terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tersebut? Dari semua yang telah disampaikan, saya semua
sebagai pemimpin yang di sekolah, sebagai manajer, pengambil keputusan, itu apapun harus berdasarkan yang namanya kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah bersama, musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab dari setiap keputusan yang telah ditentukan. Karena bekerja sebagai tim atau namanya teamwork ya, itu lebih ringan dalam menyelesaikan masalah daripada kita kerja sendiri-sendiri. Nah, selain itu juga yang paling penting adalah komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah atau pada stakeholder yang ada. Itu sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian sebuah masalah yang ada. Demikian. Oh, berarti intinya dari percakapan kita ini, intinya manusia itu tidak luput dari kesalahan ya Pak. Nah, tetapi kita pun pasti bisa menyelesaikannya tanpa kalau kita sendiri tidak bisa, pasti ada rekan sejawat maupun warga sekolah, komite dan malas sekolah, begitu ya Pak. Ya. Terima kasih sekali untuk wawancara saya hari ini. Sehat selalu ya Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ahmad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar sehat. Maaf ini mengganggu. Apakah siang hari ini Bapak sedang ada waktu? Ada waktu. Begini Pak, saya ditugaskan untuk melakukan wawancara bersama kepala sekolah, yaitu tentang praktik pengambilan keputusan, di mana wawancara ini merupakan tugas dari calon guru pembela, yaitu pada modul 3.1. Silakan perkenalkan diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat SPD, jabatan Kepala Sekolah SD Negeri 92. Ya, kebetulan ini adalah Bapak Kepala Sekolah di mana saya mengajar, yaitu di SD Negeri 92. Ini merupakan sebuah wawancara yang kita itu kemarin sudah memperkenalkan tentang itu adalah merupakan kasus benar vs benar, sedangkan rujukan moral merupakan kasus benar vs salah. Yang artinya benar vs benar itu di mana situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Nah, sedangkan kalau benar vs salah itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib panjenengan jawab. Pertanyaan ini adalah sesuai dengan LMS, yaitu di tugas di modul saya. Yang pertama, pertanyaannya adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebetulnya untuk menjawab pertanyaan itu sangatlah mudah. Ya. Untuk yang pertama kita harus mengidentifikasinya. Mengidentifikasi mudah saja. Jadi sesuatu itu dikatakan rujukan moral jika ada dua buah hal yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Untuk pertanyaan yang kedua, Bapak di sini ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya langkah yang pertama harus mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada
dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Itu jawaban kami dulu. Berarti kita tidak bisa itu mengambil dengan pribadi sendiri ya, Ya. Pak. Kita harus bermusyawarah untuk Bermusyawarah. menentukan suatu mufakat gitu ya. Ya, betul sekali itu. Kemudian ada pertanyaan lagi yang ketiga itu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani dan menyelesaikan masalah-masalah seperti itu, Pak? Ada beberapa langkah yang kita ambil. Di antaranya adalah langkah yang pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah itu untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan itu. Inti permasalahannya atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tindakan yang tidak merugikan dari kedua belah pihak. Oke, berarti di sini Bapak itu mengambil keputusan ini berdasarkan benar lawan benar atau benar lawan salah, atau ini benar-benar itu terjadi apa tidak, berarti seperti itu ya Pak. Ya, betul. Nah, untuk melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak tersebut. Oke, berarti si orang tersebut dipanggil ya Pak Ya, secara khusus, kemudian dipertemukan, dicari Hmm. tahu permasalahannya itu Ya. seperti apa. Dari situ Bapak bisa mengambil kesimpulan Ya. dari permasalahan itu dan solusinya seperti apa. Iya, betul sekali. Ya, di sini ada pertanyaan lagi yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak dalam pengambilan keputusan ada kasus-kasus dilema etika. Selama saya menjadi kepala sekolah negeri Bumbelang 2, tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah, tidak hanya dari Bapak Kepala Sekolah saja, tetapi dari Dewan Guru juga ikut dilibatkan. Jadi internal keluarga SD Negeri Bumbelang 2 itu semuanya dilibatkan. Jadi tidak hanya kepala sekolah saja, tapi kita pun juga perlu solusi dari rekan bicara kita, gitu ya Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru.
dengan melibatkan beberapa pihak, terutama Dewan Guru, untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik, serta pengawas sekolah dan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Begitu, Bu. Jadi tidak perlu menunggu besok-besok ya. Iya, Artinya dimana langsung. ketika itu ada permasalahan langsung saja untuk segera diselesaikan ya. Tidak menimbulkan pemikiran yang lain ya. Ya, betul. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Juga bisa berkomunikasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan ini. Jadi tidak hanya dari kepala sekolah, ini lebih luas, tidak dengan guru, juga ini minta pertimbangan dengan pengawas sekolah dan komite sekolah yang ada di SD Negeri Bumbulan 2 ini. Begitu, Bu. Karena tidak apa ya, tidak harus pakar sekolah sendiri yang menentukan Iya, jawaban betul, solusi iya. tersebut ya. Iya. Kita di sini bisa berbagi cerita dengan Dewan Guru, bahkan komite atau pengawas ya, untuk mendapatkan solusi daripada permasalahan tersebut. Ya, di sini ada pertanyaan lagi, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tersebut? Saya sebagai pemimpin di sekolah ini dalam mengambil keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri. Nah, selain itu kemudian yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya permasalahan yang ada dapat diselesaikan. Ya, jadi di sini mungkin dari Dewan Guru ataupun komite ataupun pengawas itu dapat mengeluarkan solusi ya Pak. Jadi Iya. kita bisa sharing gitu untuk menemukan jawaban daripada permasalahan tersebut. Oke, terima kasih Pak atas waktunya dengan percakapan yang telah kita lakukan. Mohon maaf telah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Neni, semoga hasil ini bisa bermanfaat ke depannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.